Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdi Pratama, NPM 24190351. Saya akan mempresentasikan hasil PPT saya yang berjudul Fisiologis Olahraga dalam topik kelelahan dengan reaksi. Dosen pengampung Autari Lismana, MPD. Pendahuluan. Kesalahan adalah penurunan kemampuan bekerja secara optimal akibat aktivitas fisik, otot, sistem saraf, sistem metabolik, dan mental berperan besar dalam munculnya kelelahan. Fenomena ini merupakan respon normal tubuh sebagai mekanisme perlindungan. Studi tentang kelelahan penting untuk meningkatkan performa atlet. Menyusun program ini, latihan yang lebih efektif mengurangi risiko cedera, mempercepat pemulihan pasca latihan. Definisi kelelahan. Kelelahan adalah kondisi fisiologis ketika tubuh tidak mampu mempertahankan intensitas kerja. Melibatkan dua komponen utama. Parapal fatigue, gangguan pada otot, energi atau metabolisme. Cedera fatigue, penurunan impuls dari otak ke otot. Bersifat reversibel dan dapat pulih dengan istirahat, bukan hanya melemahnya tenaga tapi juga penurunan koordinasi, penurunan konsentrasi, perubahan respon saraf. Jenis-jenis kelelahan. Kelelahan fisik, peripheral fatigue, terjadi di tingkat otot atau sistem energi, dipengaruhi oleh suplai oksigen, glikogén, ion, dan metabolit. 2. Kelelahan mental, central fatigue, dipengaruhi neurotransmitter otak, dopamin, serotonin, menurunkan motivasi dan fokus. 3. Kelelahan akut. Setelah latihan singkat dan instan, kelelahan kronis kumulatif akibat latihan berulang tanpa pemulihan overtraining. Penyebab utama kelelahan otot: penumpukan metabolit H laktat, deplisi glikogen sumber energi utama sewaktu olahraga, penurunan ketersediaan ATP, gangguan keseimbangan ion KCA sehingga kontraksi terhambat, kurangnya suplai oksigen, meningkatkan kerja anaerob, peningkatan suhu tubuh menyebabkan penurunan efisiensi kerja otot. Sistem energi tubuh, hubungannya dengan kelelahan. 1. ATP VC sampai 10 detik. Digunakan untuk aktivitas eksplosif, cepat lelah karena stok VCR terbatas. 2. Glikolisis anaerob 10 detik sampai 2 menit. Menghasilkan energi cepat namun menimbulkan laktat. Kelelahan terjadi saat akumulasi, mengganggu kontraksi. 3. Oksidatif aerob 2 menit, cocok aktivitas jangka panjang. Kelelahan muncul saat glikogen menipis dan terjadi dehidrasi. Asam laktat, ion hidrogen H. Laktat sering dianggap penyebab kelelahan. Namun sebenarnya H menyebabkan pH otot menurun. Mengganggu kontraksi laktat justru bisa menjadi bahan bakar otot lain. Akumulasi laktat dan H dapat memicu sensasi panas, rasa terbakar, penurunan kekuatan otot. Deplisi glikogen sebagai penyebab kelelahan. Glikogen merupakan sumber energi utama saat olahraga instan. Ketika glikogen habis, kekuatan dan kecepatan menurun drastis. Tubuh mengandalkan lemak proses lebih lambat. Pengisian kembali glikogen membutuhkan konsumsi karbohidrat dalam windows 30-60 menit. Setelah latihan tidak
Tidur cukup untuk memulihkan hormon pemulihan. Kelelahan sistem saraf pusat terjadi ketika otak mengurangi sinyal aktivitas ke otot untuk mencegah kerusakan tubuh. 1. Faktor penyebab: penurunan dopamin, motivasi turun, peningkatan serotonin, rasa malas dan lelah. Suhu otak meningkat, sinyal motorik lemah. Dampak reaksi lambat, penurunan fokus, lelah mental waktu otot masih kuat. Pengaruh suhu tubuh, dehidrasi. Saat olahraga panas, tubuh meningkatkan akibat produksi energi. Jika suhu tubuh 39 sampai 40 derajat, enzim metabolik terganggu, aliran darah dialihkan ke kulit. Otot kekurangan oksigen, cepat lelah, dehidrasi dari berat tubuh dapat menurunkan performa hingga 20%. Reaksi sistem kardiovaskular. Detak jantung meningkatkan proporsional terhadap intensitas. Cardio output naik untuk mensuplai ke otot. Ketika kelelahan terjadi, detak jantung tidak lagi meningkat sesuai kebutuhan. Terjadi cardio dip, denyut jantung naik meski intensitas sama. Kelelahan jantung tidak berarti gangguan jantung, melainkan respon fisiologis untuk menurunkan intensitas. Reaksi sistem pernapasan. Frekuensi napas meningkatkan untuk memenuhi kebutuhan. 2. Ventilasi meningkatkan hingga 15-25 kali lipat saat latihan instan. Ketika kelelahan, otot pernapasan ikut lelah, ventilasi menurun, oksigen yang masuk tidak mencukupi, lebih cepat anaerob. Meningkatnya akumulasi memicu rasa sesak. Tanda gejala kelelahan. 1. Fisik, penurunan kekuatan, lemot dan kurang responsif, nyeri atau rasa terbakar otot, napas cepat, getaran termon, kram otot. Mental, kesulitan fokus, mengantuk, motivasi turun, reaksi lambat. Fisiologis, denyut jantung tinggi, keringat lebih, pusing atau mual. Pengecahan kelelahan. Pernapasan 10 menit sampai 15 menit. Latihan dan minum tiap hari 15 sampai 20 menit. Asupan karbohidrat cukup 1-4 jam sebelum latihan. Latihan bertahap sesuai periodasi, intensitas meningkatnya perlahan. Istirahat dan tidur minimal 7-9 jam. Konsumsi elektrolit pada latihan 60 menit. Teknik cool down untuk cepat membuang metabolit. Kesimpulan, kelelahan adalah kombinasi faktor metabolik, neuromuskular, dan fisiologis. Munculnya karena tubuh tidak mampu memenuhi kebutuhan energi dan oksigen. Pemahaman mekanisme kelelahan membantu menyusun latihan efektif, mengurangi risiko cedera, memaksimalkan